Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat Masjid Besar Siti Ruqayyah rahimakumullah. Puja dan puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya kita masih bisa berkumpul menunaikan sholat Jumat sebagai kewajiban kita. Salawat dan salam mari kita selalu limpah curahkan kepada Nabi yang sudah menguasai 2/3 dunia selama 7 abad, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya, termasuk kita insyaallah, amin ya rabbal alamin, hingga nanti akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada siang hari ini bertepatan pada tanggal 2 Oktober, which is dalam bulan Hijriah, yaitu tanggal 10 Rabiul Akhir. Kita sudah melewati bulan Rabiul Awal, di mana-mana diperingati Maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan hingga bulan ini. Dan ada yang sampai bulan depan mendekati bulan Rajab. Pada peristiwa yang terjadi di bulan Rabiul Awal sangat agung, karena Nabi Muhammad SAW merupakan rahmatan lil alamin. Dan pada bulan Rabiul Akhir ini juga banyak terjadi peristiwa-peristiwa yang penting. Pada kali ini khatib akan membacakan beberapa peristiwa-peristiwa yang menjadi sejarah dan bisa kita ambil ibrah serta hikmahnya untuk kehidupan sekarang hingga masa depan. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Rabiul Akhir atau Rabiul Tsani pertama kali disebut oleh buyut dari Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Kilab bin Murrah. Pemberian nama ini terkait dengan peristiwa alam, yakni musim Rabi atau musim semi yang terjadi di Jazirah Arab. Musim Rabi, musim semi merupakan musim di mana di sana tanaman dan rerumputan tumbuh dengan subur, pepohonan pun berbuah. Musim ini berlangsung selama 2 bulan, maka dari itu disebut Rabiul Awal dan Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Pada bulan Rabiul Akhir ini juga banyak ayat yang turun, diantaranya adalah surat Al-Hasyr. Dalam ayat dari sekian banyak, yaitu surat Al-Hasyr ayat 2, a'udzubillah bismillah, huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr, yang artinya dialah yang mengeluarkan orang-orang yang kufur dan ahli kitab Yahudi Bani Nadir dari kampung halaman mereka pada saat pengusiran yang pertama. Dalam ayat ini diceritakan bahwasanya bulan Rabiul Akhir terjadi pengusiran terhadap kaum Yahudi Bani Nadir yang sudah melakukan upaya pembunuhan kepada Rasulullah SAW.
Para mufasir menyebut bahwa pengusiran ini karena terjadi dua hal, yaitu kepemimpinan Rasulullah yang tegas dan keridhaan Allah terhadap umat muslim. Masyarul muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Peristiwa lainnya yang terjadi pada bulan Rabiul Akhir adalah diutusnya Khalid bin Walid oleh Rasul kepada Bani Harith bin Ka'ab pada tahun 10 Hijriah. Berkat perjuangan beliau, Bani Harith masuk Islam. Selain itu, ada beberapa yang terjadi, yaitu peperangan di bulan Rabiul Akhir. Di antaranya adalah perang Dzatur Riqah tahun 4 Hijriah, perang Al-Ghabah yang dipimpin langsung oleh Rasulullah pada tahun 6 Hijriah, dan perang Al-Ghamar yang dipimpin Uqasyah ibnu Mihsan pada tahun 6 Hijriah. Pada tahun ini, pada tahun yang tadi disebutkan, tahun-tahun 4, tahun 6 Hijriah dan tahun 8 Hijriah, peperangan-peperangan yang terjadi tidak dimulai oleh Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah memulai peperangan perpecahan. Namun yang dilakukan oleh Nabi adalah membela diri. Saat di Mekah, Allah malah melarang Nabi untuk melawan. Tapi setelah hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya diizinkan untuk membela diri melawan orang-orang yang memeranginya. Dalam Quran surat Al-Hajj ayat 39, A'udzubillah, Bismillah, Wadzina lilladzina yuqataluna biannahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizalimi. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa membela mereka. Selain untuk membela diri, terjadi peperangan di zaman Nabi juga untuk memberi pelajaran terhadap musuh yang bersekongkol mengganggu umat Islam, dan juga memberi penertiban penghukuman atas perjanjian yang sudah dibuat. Masyarul muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Selain diizinkannya Nabi berperang dalam rangka membela diri, Allah juga menurunkan firman-Nya kepada Nabi untuk menjadi pelindung semua golongan, termasuk mereka yang belum memeluk Islam. Hal ini dilegitimasi dalam surat Al-Quran, surat At-Taubah ayat 6. A'udzubillah, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'manah dzalika biannahum qaumun la ya'lamun. Jika seseorang di antara yang musyrik ada yang meminta perlindungan kepada engkau wahai Nabi, lindungilah dia supaya dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Penting bagi kita untuk mempelajari, mengingat sejarah yang telah terjadi untuk menjadi bahan pelajaran bagi masa depan, seperti ayat yang sudah khotib baca pada mukadimah, yaitu Quran surat Al-Hasyr ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah apa yang telah terjadi di hari kemarin, di hari yang telah lalu, untuk esok hari akhirat, dan bertakwalah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Selain terjadi peristiwa peperangan, juga terjadi peristiwa terjadinya pengangkatan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi khalifah sepeninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar merupakan khalifah yang mu'alaf dari kaum kafir Quraisy, sehingga tunduk kepada Nabi setelah mendengar adiknya membaca surah Toha. Lalu Nabi meminta kepada Allah, tolong jadikan salah satu di antara dua Umar untuk menjadi penerus agama Islam, yaitu yang pertama Umar yang dimaksud adalah Abu Jahal, yang kedua Umar bin Khattab. Dan seperti yang kita tahu, Umar yang bernama Abu Jahal tidak Islam, tidak taslim, tidak tunduk kepada Nabi, bahkan mati dalam keadaan kafir. Namun Allah memberikan Sayyidina Umar bin Khattab menjadi pengganti Nabi
dan juga merupakan penerus khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq yang diangkat pada bulan Rabiul Akhir. Hadirin jamaah rahimakumullah, peristiwa terakhir yang akan khatib bacakan merupakan dari kisah satu wali, bahkan beliau merupakan Sultanul Aulia. Kita semua mengenal Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau wafat pada tanggal 10 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah, which is bertepatan dengan hari ini. Mari kita bisa mendoakan semua para wali dan semoga kita bisa mengikuti jejak para yang ditinggalkan oleh para wali tersebut. Jamaah rahimakumullah, semoga dalam khutbah yang singkat ini kita bisa mengambil pelajaran, karena kata Nabi Muhammad SAW, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Yang kedua, "Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbunun." Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia termasuk orang yang merugi. "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Dan barang siapa yang lebih jelek dari hari kemarin, maka dia termasuk yang dilaknat. Nauzubillah summa nauzubillah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ad-dunil azhar wal yaqutil ahmar wa nuril azhar wa sirrillahil akbar. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa'na al bala wal bala wal wala wal quruna wal zalazil wal biman وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.